Hola amigos. Sekarang lagi live, tapi lagi di atas motor dulu, lagi di atas ojek nih. Maaf ya agak telat live-nya. Nah ini ya, saya lagi di jalan menuju TKP. Ini kok nggak bisa. Ya, ini sementara waktu seperti ini dulu ya pemandangannya ya. Halo Ida, iya finally. Maaf ya telat. Ini lagi mau jalan ke sentro. Bisa dengar suara saya nggak? Kalau bisa tolong tulis di chat dong. Oh bisa ya, makasih ya Natalia ya. Ini lagi di ojek tuh, pemandangan kota kayak gini. Nah ini kita bisa mulai ya dari sekarang. Ini tuh daerah rumah sakit. Di sini banyak klinik kesehatan seperti ini, funeral service. Halo Mbak Deria, apa kabar? Apa kabar semuanya nih amigos? Semoga pada sehat-sehat ya. Ya semenit lagi sampai lah. Jadi kita nggak bakalan ujlek-ujlekan di atas motor. Hari ini masak apa Kak Deria? Wah, tumben nih nggak ada lampu merah. Nah, baru nih ini lampu merahnya di sini. ¿Cómo? No. ¿Cómo? Venía por ahí cerquita. Sí, por acá. Oke, aku siapin uang nih 4.000 peso buat bayar ojek. Sí, por acá, por acá. Por acá. Y que está por ahí. Ay. Ya, ¿no? Ya, gracias a usted también. Oke, sudah selesai. Udah selesai nih ojeknya. Sekarang nyebrang dulu. Oh, Kak Daria masak ikan asam pedas. Wow, kayaknya enak nih. Bisa nanti aku lihat di YouTube channelnya Mbak Daria ya. Kira-kira seperti apa masakannya. Oke, amigos, buenas lagi. Sekali lagi selamat datang di live tour virtual yang akan saya lakukan di kota tempat saya tinggal. Kota ini nggak terlalu besar, paling ada 20.000 penduduk, 20.000-an, nggak terlalu besar kok. Tapi lumayan lengkap fasilitasnya yang ada di kota ini. Aduh, saya duduk dulu ya. Oke, halo, saya mau nyapa dulu. Ada Mas Ahmad, ada Ko Dedi. Halo semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Di sini orang-orang tuh sebenarnya nggak pakai masker juga nggak masalah, tapi jaga-jaga lah ya. Oke, jadi seperti yang saya janjikan, saya akan menunjukkan kota tempat saya tinggal. Sebenarnya ini bukan kota yang saya tinggalin banget sih. Dari sini ke rumah saya tuh sekitar
1 jam lah, 1 jam dengan motor. Jadi kalau saya kan tinggalnya di gunung. Nah, ini jadi saya turun gunung nih. Makanya kalau amigo semua ngelihat omongan saya, oh saya mau turun gunung dulu, mau ke kota dulu, itu artinya saya mau benar-benar turun gunung. Karena di sini itu ketinggiannya sekitar 1000 meter di atas permukaan laut, sementara tempat tinggal saya itu di 1300 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau di tempat tinggal saya agak adem, di sini agak panas. Dan namanya juga kota ya, jadinya rame orang, jadinya banyak yang banyak polusi juga. Oke, saat ini saya lagi ada, bisa dibilang tuh sentronya, pusat kotanya. Jadi hal yang menarik dari pusat kota di Kolombia adalah, sebentar ya, dia tuh pasti ada alun-alunnya nih kayak gini. Kayak gini. Dan pastinya di dekat alun-alunnya itu ada yang namanya gereja. Pasti kayak gini, ikoniknya tuh kayak gini, gereja, terus di depannya ada lapangannya gitu. Jadi di sini lapangan terbuka, kebetulan di sini baru selesai di renovasi ya, diperbarui lah mukanya gitu, jadinya cukup bagus, ada banyak tempat duduknya seperti ini. Dan di sini tuh tempat-tempat para lansia tuh pada ngumpul-ngumpul biasanya. Biasanya tuh ada orang-orang yang lagi suka main catur kayak gitu. Natalia, kota apa namanya? Aku nggak bisa sebutin ya nama kotanya karena ya karena aku satu-satunya orang Indonesia di sini, jadi mendingan gak usah disebutin. Seperti biasa tuh di situ ada yang lagi semir sepatu. Pokoknya tuh kalau amigos udah nonton video saya waktu saya di Medellin, pasti di situ saya sebutin. Saya juga bikin video tentang semir sepatu. Jadi orang-orang Kolombia tuh senang banget yang namanya semir sepatu. Pokoknya mereka tuh pengen banget sepatu mereka selalu terlihat bersih gitu. Oke, saya mau agak keluar dari sini ya, karena sebenarnya kalau di alun-alun ini kadang-kadang juga nggak begitu aman gitu. Banyak orang-orang yang mesti gracias. Banyak orang-orang yang harus diperhatikan gitu. Pasti ada orang-orang jahatnya juga. Nah, kayak gini. Oke, kalau di Kolombia itu tempat nongkrongnya selain di alun-alun pasti ada yang namanya panaderia, bakery kayak gini. Panaderia. Terus di situ kita bisa makan roti-rotian, terus ada kue juga, bisa mesen kopi. Dan biasanya orang-orang tuh seneng juga nongkrong di situ, ketemuan sama teman-temannya. Tapi ini panaderia itu lebih lebih tradisional gitu. Sementara kalau di selain di ada juga tempat tempat nongkrong yang lebih lebih modern kayak yang di Indonesia gitu, seperti coffee shop yang lebih modern banget lah. Wah, amigos, yang di Indonesia sudah makan malam belum? Ini bisa makan malam barengan sama burung-burung merpati di sini. Ini bapaknya petugas di sini atau orang biasa aja, saya kurang tahu deh. Ngasih jagung atau kucuko disebutnya.
seru banget ya. Wah, wah tadi nih sebenarnya hari ini kalau dari tadi saya bangun tidur tuh dingin banget, tapi pas nyampe sini tuh jadinya panas. Entahlah siang nanti akan sepanas apa di sini. Oke, tadi saya sebutin soal Panaderia ya. Terus ada juga yang tempat nongkrongnya orang-orang itu adalah bar. Jadi entah kenapa bar itu udah dibuka dari pagi gitu. Jadi orang-orang udah minum bir dari pagi. Nah, ini barnya. Jadi bisa buat nongkrong-nongkrong gitu. Oke. Terus apa? Dan di sini tuh orang-orang bener-bener deh kalau untuk urusan minum-minum tuh doyan banget. Jadi kadang-kadang mereka lagi duduk-duduk gitu, terus duduk, terus udah gitu botol birnya tuh ditaruh di atas meja. Jadi kita bisa ngeliat gitu ada berapa banyak botol bir yang mereka minum. Dan lucunya botol bir itu nggak diambil sama pelayannya gitu. Jadi katanya sih jadi ajang untuk tunjuk pamer-pameran gitu. Udah minum berapa banyak bir gitu. Jadi yang menariknya dari tata ruang di sini tuh dia kan bentuknya grid gitu ya. Grid itu apa ya? Kotak-kotak gitu ya. Jadi di sini nama jalannya tuh Carrera dan KJ. Kalau di Indonesia kan nama pahlawan atau nama-nama bunga kayak gitu ya. Kalau di sini kan enggak. Nah, kalau gedung ke tempat tinggal saya ini bisa dibilang kotanya enggak terlalu modern, masih banyak bangunan-bangunan yang tampak tua gitu. Sepintas sih waktu saya pertama kali datang ke sini tuh saya ingetnya ini mirip seperti kota Bandung gitu. Apalagi kalau lagi jalan ke Braga. Aduh beneran panas deh ini. Oke, kita jalan lagi ya. Nah, amigo semua kira-kira ada pertanyaan kah? Kalau ada pertanyaan boleh tulis di ini ya, di stiker pertanyaan. Ini ada apa ya? Oke, sebentar saya mau nyebrang. Belum bisa nyebrang. Lampu merah untuk penyeberang jalannya masih merah. Tunggu bentar lagi. Kak, kalau toilet umumnya gimana? Selalu ada nggak di setiap sentro? Nah, kalau untuk toilet umum sebelumnya ada di sini, tapi sekarang udah entah kenapa habis direnovasi malah hilang. Jadi kalau mau ke toilet umum kita bisa ke Panaderia atau ke apa namanya, ke toko-toko gitu minta ke toilet umum. Terus gimana ya? Oh ya, kita jalan lagi ya. Halo semuanya yang baru gabung, terima kasih banyak. Nah, di sini tuh juga seperti di Indonesia banyak banget pengendara motornya. Dan makanya kalau di tempat saya ini gampang banget untuk menemukan yang namanya motoraton. Motoraton apa ya? Ojek. Richard, kota apa Kak? Maaf baru join, nggak apa-apa baru. Ini juga baru mulai kok. Kota apa? Aku nggak bisa sebutin ya nama kotanya karena aku satu-satunya orang Indonesia yang ada di sini, jadi gampang diketahui gitu. Oke, ini adalah sebuah kota kecil di provinsi Baja de Cauca. Nggak kecil-kecil banget sih. Ada 20 ribuan penduduk gitu. Fasilitasnya lumayan lengkap. Ada beberapa rumah sakit. Ada dua shopping mall. Ada 2 bioskop. Terus sekarang kita ini lagi ada di sentronya. Aduh, kelihatan nggak tuh? Bukan delman sih. Tuh, kelihatan nggak? Itu kuda. Di sini kebetulan di tempat saya tinggal itu budaya berkudanya cukup tinggi. Aduh, maaf, ini budaya berkudanya masih cukup tinggi. Jadi
kalau di kampung tuh kadang-kadang bisa ngeliat orang pergi berkuda, terus yang tadi teman-teman amigos baru lihat itu ada kuda yang lagi menarik ya, kayak gerobak gitu ya, kereta kuda, bener. Nah, Cinriva kereta kuda. Nah, itu biasanya dipakai untuk bawa barang-barang gitu loh. Misalnya kita dari toko bangunan menyewa kereta kuda itu untuk bawa barang gitu. Karena selain kereta kuda ada juga sih truk dan segala macamnya. Tapi yang kereta kuda itu masih cukup lazim kita ada di sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, kalau budaya berkuda tuh masih cukup cukup tinggi di tempat saya tinggal ini. Nih, salah satu buktinya adalah kita masih bisa menemukan aksesoris untuk orang-orang yang ingin berkuda gitu ya, yang gaya-gaya cowboy gitu. Ini salah satunya sepatu tuh, kayak gitu, kelihatan ya sepatunya. Ini sepatu kulit gitu, cakep banget. Cakep banget tadi ya sepatunya. Pengen punya sepatu itu, tapi buat apa gitu ya kalau nggak punya kudanya. Lagi pula saya juga nggak bisa berkuda kan. Jadi ya seperti itu deh. Lucu ya. Berantakan ini kotak gue. Ya, kita jalan lagi. Tadi kita kan mulai dari sentro ya, dari pusat kotanya, ada alun-alunnya, ada gerejanya. Sekarang kita berjalan ke lebih pusat perbelanjaan ya, sentro komersial. Jadi, tapi sentro komersialnya juga yang untuk apa ya, istilahnya kelas menengah bawah gitu, bukan kelas menengah bawah maksudnya, untuk kalangan umum lah gitu, yang nggak terlalu banget high class gitu. Kok udah capek ya. Aduh. Oke. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya di awal, kalau di sini Kolombia tuh kotanya berbentuknya seperti grid gitu, kotak-kotak gitu. Jadi mereka udah tata kotanya udah cukup lumayan bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya di pusat kota seperti ini, mereka tuh udah ada lokalisasinya. Lokalisasi maksudnya gini. Jadi satu blok jualan barang elektronik, satu blok jualan produk bangunan, satu blok lagi jualan makanan, satu blok lagi jualan makanan makanan hewan seperti itu. Bentar ya, mau buka masker, ngap. Berani buka masker karena nggak ada orang. Oke, nah ini seperti sekarang tuh lagi saya di lokasi elektronik. Natalia, kan tadi naik Gojeknya pakai aplikasi kah? Enggak, di sini belum nyampe aplikasinya, dan kayaknya aplikasi semacam Gojek gitu nggak ada, karena lebih ke taksi, itu pun di kota besar ya. Kalau di kota saya ini karena penggunanya nggak terlalu banyak, jadi nggak ada aplikasi untuk taksi. Dan di Kolombia sendiri aplikasi untuk rental motor seperti Gojek atau Grab gitu nggak ada. Tapi kalau untuk makanan itu ada, namanya Rappi. Terus apalagi Rappi, Uber Eats juga ada. Tapi kalau untuk yang Gojek nggak ada. Opang, iya semacam itulah, semacam ojek pangkalan. Tapi mereka jarang mangkal. Jadi mereka tuh lebih ke ini loh, keliling-keliling. Jadi kita tuh merhatiin gini, kalau ada orang yang lagi naik motor, terus dia pakai dua helm, bukan pakai dua helm, nggak mungkin ya, kan kepalanya cuma satu. Maksudnya gini, kalau dia lagi naik motor, sebentar, nyabrang dulu. Dia pakai motor nih, terus ada dua helm, satu dipakai, satu lagi ditaruh di bagian depan motornya gitu.
Nah, itu artinya dia adalah tukang ojek. Biasanya langsung ngangkat tangannya nih, nanya gitu. Nah, kalau dia nunjuk-nunjuk kayak gitu artinya dia adalah tukang ojek. Richard, kalau di Kolombia apakah ada pembayaran seperti wallet Kak, kayak GoPay, OVO dan lain-lain? Ada apa ya namanya, aku lupa deh. Tapi pun ada, tapi belum seheboh di Indonesia. Kalau di Indonesia kan udah banyak ya variasinya, ada Dana, OVO, terus variasi walletnya udah banyak. Kalau di sini nggak begitu banyak. Dan saya jarang, ya ampun, enak banget. Kalau saya sendiri sih jarang pakai karena tinggal di desa. Kalau tinggal di desa masih pakai uang cash gitu kan. Jadinya saya kurang tahu. Nanti kalau saya pergi ke kota, saya tanyain teman saya yang tinggal di kota ya. Mbak Yuswa, jam berapa sekarang di Kolombia? Jam berapa ya? Jam 10.40. Jam 10.40. Di tempat Mbak Yuswa jam berapa? Oke. Iya nih, Mbak Yuswa dan teman-teman yang lain saya lagi ajak keliling-keliling dulu tempat saya tinggal. Gimana menurut amigos? Sampai sejauh ini terlihat seperti apakah kota kecil ini? ¿Cómo? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? Dos, ok. ¿Me regala uno? ¿Me regala uno, por favor? Okay. Nih, mau beli jugo de mani, jus kacang tanah. Baru kali ini nih nyobain. Sí, para mi amigo, para mis amigos. ¿De la China o del Japón? De la China, para más tarde. Ah, nih, jusnya. Oye, tienes un amor. ¿Cómo? Un amor. ¿Un amor? ¿De qué? ¿Para quién? Para la vida. Para el mundo que te rodea. ¿Y cuál es la beneficio de este jugo? Fortaleza. Fortaleza. Inmunidad. Inmunidad. Ah. Este es solo maní y qué. Lleva avena, también lleva en forma como de pastel, ¿cómo te digo? Se hierve en todo caso y cogemos. Ah, entonces se mezcla. Vino calzón. ¿Sí le cuál? Ah. Miel de abeja. Ajá. Saludos a mis amigos, mis amigos. Saludos, hola, con mucho gusto. De Indonesia. ¿No te paso? Indonesia. Ah, No es Japón, no es China, no es Corea. Asia. Ajá. Asiática también. Sí, asiática, sí. Está bien, pero te deseo lo mejor, no sé. Tienes todo lo que te necesitas. Ok, gracias, señor. Sí, bueno, gracias. Hasta luego. Alfi, aku belum coba, jadi aku nggak tahu rasanya kayak gimana. Oke, aku nongkrong dulu ya sebentar. Masih wajib banget ya pakai masker biar outdoor. Dia udah lepas kalau dulu pengeluaran. Nggak ada kewajiban sih di sini. Tapi karena polusi juga sih, jadi udah nyaman untuk selalu pakai masker. Richard, berapa satu gelasnya Kak? Ini harganya 2.000 peso, kalau dikali 4 ya sekitar 8.000 rupiah. Tadi bapaknya bilang ada apa namanya? Ada oatmealnya, ada, bentar ya, clip onnya dipasang dulu. Aduh, aku tampak pucat, belum pakai lipon setip ini. Tadi buru-buru. Oke, laris ya Bu. Iya bener. Tadi kata bapaknya, ini tuh gabungan antara kacang tanah, avena tuh oatmeal, dan juga semuanya pokoknya direbus, terus direbus
jagung rebus di jus. Kita cobain ya. Enak. Enak banget. Sumpah ini enak banget. Jadi kayaknya nih kacangnya tuh disangrai gitu karena ada rasa kayak kebakar gitu loh, grilling gitu. Terus tadi kebayangnya tuh kayak wih dia tuh kayak makan apa namanya jus bumbu sate gitu kan. Lebay sih, tapi enggak loh, manis cin, pakai gula kayaknya sih ya, terus pakai oatmeal jadi dia agak kental gitu. Terusnya apa lagi ya, pakai gula. Oh iya, jadi saya tuh nanti saya cari ya resep jus kacang tanah ini seperti apa. Tapi ini buat amigo semua yang mau cobain resep baru, ini patut dicoba. Jus jambu batu dicampur, jambu batu yang merah itu loh, dicampur sama kacang tanah. Tapi kalau bisa kacang tanahnya yang disangrai ya, biar nggak berminyak banget, jangan yang digoreng. Ada ambulan. Oke, balik lagi ke jus jambu merah dicampur kacang tanah yang disangrai. Nggak usah terlalu banyak, itu di jus. Boleh pakai susu, boleh juga enggak, hanya gula, atau nggak pakai gula juga nggak apa-apa. Itu enak, sajikan dingin itu enak banget sumpah. Dan ini juga enak. Cipa sekarang deh nanti ini ideal untuk es Indonesia, tapi dia bisa nebak loh. Oh Asiatica juga ya, kata dia gitu. Oke, saya habisin ini dulu. Ini jalan lagi ya. Ini sekarang daerah apa ya? Oh, sekarang ini saya berada di hampir dekat terminal bus. Tapi dulu sebenarnya sih terminal busnya itu di dalam kota, tapi sekarang dipindah terminal busnya, dia jadi agak lebih di luar kota, bukan di luar kota sih, di luar sentro gitu. Jadi dia tuh mobil bus antar kota, antar provinsinya nggak mesti masuk ke sentro. Mereka hanya tuh keluar jalan tol bisa langsung masuk terminal, dan itu sih bagus ya, jadi mereka nggak kejebak macet. Sebelumnya di kota saya ini terminalnya itu tidak menerima bus antar kota antar provinsi, jadi kami kalau nunggu tuh di samping jalan raya, di situ ada kantor busnya kayak gitu. Jadi nunggunya di kantor bus itu. Tapi sekarang karena udah ada terminalnya juga lumayan besar, jadi lebih cukup nyaman. FYI aja, jalan utama yang dimana saya biasanya nunggu bus, misalnya kalau saya mau ke Bogota atau ke Medellin, itu adalah jalan Panamericana ya. Jadi itu jalan yang panjang banget, yang membentang dari ujung selatannya Amerika Selatan sampai utaranya benua Amerika. Iya, sampai Kanada. Namanya Panamerika. Itu panjang banget. Jadi kalau saya turun dari gunung, ketemu jalan itu, kalau belok kiri saya susurin jalan, terus saya bisa sampai Argentina, bisa sampai Chile. Tapi kalau belok kanan, saya bisa langsung ke mana tuh,
ke Amerika Tengah, terus ke Meksiko, terus sampai ke Kanada. Jauh ya. Namanya Pan Americana. Richard, lagi di sini lagi seharusnya musim agak panas dingin. Musim panas dingin. Enggak deh, seharusnya musim hujan. Tapi cuacanya lagi aneh, kadang seminggu hujan, 2 hari panas, terus hujan lagi kayak gitu. Ini terjadi sejak tahun lalu, hampir 1,5 tahun lah kayak gitu, cuacanya nggak menentu. Jadinya ya sulit sih untuk bilang musim apa sekarang gitu, karena nggak jelas gitu, galau dia. Jus kacang tanah harus dicoba. Halo Eda, Risa, makasih udah gabung. Bentar ya, mau pasang masker lagi. Oke, kita jalan lagi. Ini sebenarnya panas, tapi karena saya belum sempat buka jaket, ya udah nggak apa-apa lah. Aduh, nggak apa-apa lah ya berjaket. Nah, kelihatan nggak nih? Ini saya lagi di samping toko sepeda. Jadi di sini tuh orang-orang bersepeda juga cukup lazim ya kita ngelihatnya. Jadi karena mungkin cukup lazim banget untuk melihat orang bersepeda. Bahkan Kolombia dan kota Bogota punya jalur sepeda yang cukup panjang. Kalau nggak salah dia punya jalur sepeda terpanjang di Amerika Selatan. Wah, ada orang Kolombianya nih. Halo Andres. Terus ada orang Rusia juga. Kak Kesya. Aku sedang di kotaku, Andres. Aku lagi jalan-jalan, ngajakin amigo semua yang follow akun Instagram ini untuk melihat seperti apa sih kota tempat tinggal aku nih. Seperti apa nih, kayak gini. Yang itu jualan apa ya? Paling jus lagi, limonada. Iya. Jadi yang paling saya suka dari kota ini adalah kota ini tuh nggak terlalu modern, nggak, karena memang dia tidak terlalu besar ya. Jadinya nggak terlalu besar kalau kotanya, jadinya tuh apa ya, saya merasa seperti kembali ke masa lalu. Karena kan saya tinggalnya di Jakarta. Kalau Jakarta itu kan lebih ramai, lebih hektik gitu. Sementara di sini tuh lebih banyak orang-orang yang kalau menurut saya lebih seperti saya gitu loh, yang strata sosialnya tidak terlalu tinggi, jadinya enak gitu ngelihatnya. Terus seperti ini jual pedagang kaki lima juga masih banyak di sini. Jadi kayak apa ya? Berasa dekat. Bapaknya jualan jualan alpukat. Tadi siapa? Buena, gracias, señor. Baik, bang. Sí, muchas gracias, muy amable. Jadi bapaknya barusan ngasih tahu hati-hati kalau ada lubang gitu, karena ada saluran meteran air gitu kebuka, tutupnya nggak ada. Jadi dia ngasih tahu karena dia lihat
Saya lagi asik ngobrol. Oleh Richard nanya kalau provider SIM cardnya kah untuk kuota internet termasuk mahal atau terjangkau ya? Oke. Hey. Bentar ya. Jujur karena saya tuh lebih banyak di rumah kan, jadi saya pakainya wifi sendiri. Jadi kalau wifi-nya itu internet unlimited tapi berapa 2 Mbps itu saya bayar sekitar 250.000 rupiah lah ya. Nggak tahu itu termasuk mahal atau enggak. Nah kalau untuk SIM cardnya ini saya pakai provider yang namanya Claro. Jangkauannya cukup bagus. Provider lainnya yang bagus adalah Movistar. Nah ini untuk perbandingan aja ya. Ini untuk live ini saya bayar sekitar 5.000 rupiah, dapatnya 200 MB. 2 MB. Salah, 200 MB. Kuotanya segitu. Tapi mereka kali 3. Jadi hari ini saya dapat 600 MB dan membayar hanya 1.000 peso. 1.000 peso itu berlaku hanya untuk 1 hari. Selain paket kuota itu, saya juga dikasih WhatsApp gratis selama 1 hari. Nah itu nggak tahu termasuk mahal atau murah. Ya kayak gitu. Ada yang catcalling nggak? Kalau jalan kaki sendiri? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Wah, seru ya, nggak pernah ya. Cuma kalau menurut saya sih memang mereka kadang-kadang agak lebih touchy. Kalau kita dekat baru itu yang maksudnya dekat gini. Kalau dalam jarak yang agak dekat emang kebetulan lagi ngobrol itu mereka agak touchy biasanya lawan jenisnya gitu. Tapi kalau lagi jalan biasa saya nggak pernah ngalamin yang namanya di catcalling. Bagus ya, harus ditiru. Oke, nah ini saya di mana ya? Sebentar, saya perhatikan dulu ya. Yes, iya yes. Somos promociones, somos descuentos. Lihat deh orang yang ini. Somos variedad, somos los Mega Hogar Tuluan. Jadi mereka tuh bagian promosinya tuh seperti itu. Jadi mereka berdiri di luar toko, terus ngomong pakai mikrofon gitu kan ya, dengan gaya ngomongnya yang cukup khas. Bueno, amigo, silakan masuk ke dalam. Kami punya promosi ini hari ini. Silakan dibeli, dilihat. Seperti itu. Gaya ngomongnya itu tipikal banget dan sama di waktu saya ke Medellin, mereka punya gaya yang ngomong yang juga sama. Nah, bisa nggak ya saya masuk ke situ? Oke, nah ini udah bagian ke sentro komersialnya ya. Di sini udah mulai banyak yang jualan pakaian, sepatu-sepatu, telepon seluler, dan segala macamnya. Kayak gini. Nah ini adalah Galeria. Galeria itu kayak shopping mall, pusat perbelanjaan, tapi udah lama banget. Gedungnya juga udah gedung lama, dan dia tuh lebih tradisional. Di sana isinya banyak barang-barang yang tradisional juga, yang biasanya dipakai oleh orang-orang yang tinggal di desa. Kayak penggorengannya, pokoknya yang sering penggorengannya, terus sutilnya dan segala macam itu ciri khas orang-orang desa lah. Saya mau masuk ke dalam, tapi gimana ya caranya supaya mereka nggak tahu kalau saya lagi live. Soalnya waktu itu saya pernah masuk ke dalam situ. No gracias señor. Oke, nyebrang lagi. Saya mau pernah masuk ke dalam ke Galeria itu, tapi nggak boleh ngerekam katanya. Kita coba ya. Ada yang ngamen di jalan nggak kak? Ngamen.
Ngamen jarang. Kalau ngamen nggak pernah lihat. Nggak pernah. Jarang deh kayaknya. Jarang ngelihat orang ngamen di sini. Tapi yang biasanya untuk yang minta-minta itu ada sih. Oke. Nah ini kalau mau beli oleh-oleh di sini lokasinya. Di sini ada Rowana. Tuh kayak gitu. Ini Rowana tuh kayak macam sweater. Ciri khas di sini ada yang terbuat dari kulit rambutnya jama tuh ya kayak alpaka gitu ya. Ya itulah. Terus ada juga yang dari wool. Ada juga disebut juga nama lainnya adalah poncho. Oke, saya mau masuk ke galeria ya. Tapi saya tutup dulu kameranya biar nggak ketahuan. Bentar ya. Iya Cipa, seperti ponco. Nah ini sekarang saya udah di dalam galeria. Maaf ya amigos kalau agak aneh gerakan kameranya, karena ya gitu deh, biar nggak ketahuan. Range harga berapa ponconya? Ponconya itu biasanya sekitar 300 ribuan ya kalau di Indonesia. Iya 50 ribuan ke atas gitulah. Nih amigos bakalan dengar apa yang mereka omongin ya. Cara mereka menawarkan sesuatu. Aduh, nggak enak ya. Ternyata ngumpet-ngumpet. Oke, saya udah keluar lagi. Kaderia di sini makanan yang unik. Biasanya mungkin yang bisa dicoba adalah arepa. Arepa itu kayak semacam pancake lah ya, terbuat dari tepung jagung. Tapi biasanya bisa dicampur dengan keju, bisa dicampur dengan daging ayam atau daging sapi. Oke, nah sekarang ini adalah tempat yang biasa saya datengin karena di sini paling sering saya datengin. Kenapa? Karena di sini tuh mereka jual makanan hewan. Karena kan saya ada beberapa hewan, jadinya disinilah lokasi saya biasanya belanja.
Nah, sekarang ini di depan saya ada transportasi umum yang sangat khas Kolombia, namanya Chiba. Mana ya, saya bisa nunjukin ya. Nggak kelihatan ya. Bentar ya, saya cari yang tepat angle-nya. Hewan ternak yang khas sana apa Kak? Di sini yang khas itu ada yang namanya kuri. Kuri itu apa ya? Kayak hamster gitu loh. Itu di selatan Kolombia tuh bakalan mereka makan. Nah, bentar. Aduh, lagi sibuk ternyata si Chibanya ini, jadi agak sulit untuk ngambil gambarnya. Tuh kayak gitu Chiba. Mungkin buat teman-teman amigos yang pernah ke Filipina tahu yang namanya jeepney. Iyalah, seperti itulah ya. Ini bentuknya kayak gitu tuh. Tapi kayaknya dia lebih besar. Ya enggak? Nah, si Chiba ini tuh sangat ngebantu buat saya, terutama yang tinggal di desa. Karena apa? Karena kan dia kompartemennya banyak nih, di atas, terus di dalam. Mana sih Pak? Dia kompartemennya kan ada yang di atas, ada yang di dalam sini kursinya. Kadang-kadang nggak semua terisi sama penumpang, jadi dia tuh diisi sama barang-barang gitu loh, kebutuhan makanan, atau barang bangunan segala macam. Kayak saya pernah kan lagi dalam proses pembangunan rumah, semua barang bangunan tuh di sini loh, dibawa lewat ini. Kalau nggak ada ini, kalau orang-orang Kolombia dulunya yang tinggal di desa, mereka tuh pakai mula tuh seperti keledai, kedelai lain lagi kan, keledai, untuk bawa barang tuh, lihat ya gitu. Ini bawa bata kayak gitu. Nah, kalau pakai keledai itu lama banget, dan kasihan juga kan hewannya ya. Nah, dengan keberadaannya si Chiba ini sangat membantu gitu. Karena apa? Karena ya gampang gitu kan, tinggal dinaikin udah selesai. Nah, selain itu, sakit. Oke, ini lagi ke moda transportasi ya. Tadi yang sekarang kita bisa lihat lagi dalamannya. Mana dalaman? Tuh, itu juga buat bawa kendaraan. Nah, selain Chiba dan dalaman tadi, di sini juga ada yang namanya campero. Kayak gini, jeep. Ini juga untuk transportasi di daerah pedesaan gitu. Jadi ya tahu sendiri kan, ini kuat ya, kendaraan kuat, 4-wheel drive, jadinya cocok banget untuk kontur Kolombia. Yang desa-desa di Kolombia kan dia bergunung-gunung gitu, jadi ini cocok banget pakai campero. Pardon. Maaf Pak, tadi bapaknya mau lewat terus jalannya aku tutupin. Iya, kayak gitu. Ada lagi nggak amigos yang mau ditanyain? Aku ngomong sendirian capek juga ternyata ya. Oke, nah ini juga, yang ini juga khas nih. Ini apa ya, sadelnya buat kuda atau mula. Mula itu gabungan blasteran antara kuda dan keledai, dan dia tuh dipakai buat ngangkut barang gitu, ngangkut kayu-kayu kayak gitu. Souvenir khasnya ya. Kalau souvenir khasnya tuh di sini bisa tadi yang poncho atau ruana tadi, terus ada mochila. Aku nggak pakai mochila sih, lagi pakai backpack biasa. Terus ada juga
Ya, tadi seharusnya saya masuk ya ke tempat yang jualan souvenir. Sorry banget. Apalagi ya. Terus pakai sombrero itu juga bisa. Souvenir khas di sini. Oke. Mana lagi ya? Saya mau jalan agak ke arah sana. Tapi di sana tuh banyak orang-orang yang junkie gitu loh. Saya takut ngambil gambar mereka karena nggak nyaman juga ya. Jadi saya mau nyari tempat yang agak sepi di mana ya. Jadi kita bisa mau ngobrol lagi aja. Nah, amigos, ada lagi yang mau ditanyain nggak? Sambil saya nyari tempat yang sepi. Oh, sebentar. Kalau sambil ngomong gini, jadinya saya keder gitu ya. Ini mau kemana ya? Oh, jalan sana kali ya. Oke. Mungkin kita bisa masuk ke toko sayur. Bisa kita lihat sayuran yang ada, terus sama buah-buahan yang ada seperti apa ya. Bener kan, pakai masker ini sangat ngebantu karena banyak kendaraan, polusinya parah. Nah, saya lagi jalan ke tempat yang lebih rendah lagi strata sosialnya. Jadi di sini banyak orang yang ya pecandu gitu. Pokoknya mereka agak menyeramkan sih. Untungnya kan siang, gak masalah ya. Mudah-mudahan. Halo semuanya yang baru gabung, terima kasih bergabung. Sudah bergabung. Ay. Ini tuh saya tuh nggak bisa ya ngebalik kamera. Bisa nggak sih kameranya dibalik? Bisa dong. Ya ampun, maaf ya. Dari tadi mas harusnya dibalik aja. Oke, nah kayak gitu kan. Jadi biar nggak ngeliatin muka saya aja dari tadi. Maaf. Agak gaptek ternyata. Nah, kayak gini. Wih, Jericho. Ini wangi banget tuh. Itu herbs yang dipakai orang-orang sini untuk bikin aromatika. Teman-teman amigos bisa lihat tulisan di situ Minutos Tolo Operador. Nah, Minutos itu kayak wartel gitu loh. Tapi yang ditawarkan adalah bukan. Kalau wartel kan ada booths-nya ya. Kalau di sini tuh handphone langsung. Jadi misalnya kita tinggal bilang, kira Minutos. Jadi mereka akan kasih handphone mereka untuk kita pakai untuk nelfon orang. Jadi kalau amigos datang ke Kolombia dan nggak punya SIM card, kita bisa datang ke tempatnya itu tadi yang namanya Minutos. Terus tarifnya tuh sekitar 1 menit bisa 200 peso. Di jalan ada yang nawarin drugs nggak? Kalau di sini di tempat saya tinggal sih belum pernah kejadian. Tapi waktu di Medellin pernah ditawarin. Mungkin karena tampang saya kelihatan turis banget, jadi mereka nawarin. Ya, itulah. Nah, ibu ini jualan kopi. Nah. Oke, di depan situ amigos bisa lihat ada kayu bakar. Nah, Kolombia ini apa ya, kalau kita datang ke kota besar kita bisa lihat bener-bener deh Kolombia tuh udah cukup maju kalau dibandingin sama Indonesia. Tapi yang serunya adalah mereka tuh masih menjaga ketradisionalannya mereka. Jadi seperti ini, mereka masih jualan kayu bakar karena ada beberapa makanan yang memang asik banget kalau dimasak dengan kayu bakar seperti sancocho, terus arepa pakai karbon. Leña, ¿este cuánto vale? A 6.000 cada manojito, mi amor. 6.000 este. Bueno. Gracias. 6.000. 6.000 itu berapa ya? Sekitar 6 kali 4, 25 ribuan lah ya.
25 ribuan peso, 25.000 rupiah. Oke, sekarang ini area jualan makan sayuran. Di sini ada singkong, terus ada platano, plantain, cooking banana, terus si nanas, pinya. Di sini tenda aromatika. Ini tanaman-tanaman medisinal semua di sini. Jadi mereka biasanya rebus-rebus tanaman medisinal itu untuk pengobatan. Oke, nah ini yang saya bilang tempatnya yang agak ngebrongs banget. Oke, ini salah satu franchise supermarket yang di sini, termasuk murah, Canyaveral itu. Terus ada lagi di sebelah sana namanya Ara, itu lebih murah lagi. Mungkin teman-teman yang pernah tinggal di luar negeri atau saat ini lagi tinggal di luar negeri tahu yang namanya merek supermarket Aldi. Nah, Ara warnanya orange ini. Ara itu seperti Aldi lah, mereka punya produk sendiri dan harganya jauh lebih murah daripada supermarket yang lainnya. Harga khasnya apa? Di sini ada yang kalau udah kakak udah nonton film Encanto kan? Nah, di film Encanto itu di kantong mamahnya Mirabel, si Julieta, ada tanaman, itu namanya calendula. Nah, itu salah satu yang saya nggak bisa bilang itu khas ya, cuma itu salah satu tanaman medisinal atau herbal yang mereka sering pakai. Nah, ayo sekarang kita masuk ke saya masuk ke ini toko sayuran gitu, buah-buahnya di sini. Ada jambu-jambu biji. Terus ini kiwi biasanya sih diimpor dari Chile. Ada yang jual buah naga nggak? Ada. Ini. Tapi di sini sebutnya pitaya. Ini manis banget. Ini buah favorit saya di sini. Bentuknya sama seperti buah naga ya, tapi dia warnanya putih gitu dalamnya. Kalau buah naga yang ada di Indonesia kan dia merah ya. Merah bagian luarnya, dalamnya juga sama sih, dalamnya juga putih. Tapi kalau yang pitaya ini dia jarang banget, ukurannya besar ini. Besarnya paling segini. Tapi ini lebih berasa daripada buah naga yang merah yang ada di Indonesia. Berapa harganya itu? 5.200 per 500. 5.200 per 500 gram. Berarti berapa tuh? 25.000 ya. Nah, ini tau lah ya, terong Belanda. Tomate d'arbol. Marakuya. Tahu dong, di Indonesia juga ada kan marakuya. Markisa. Ini lagi lulo. Ini patut dicoba nih kalau datang ke Kolombia. Ini dijadiin jus tuh asik banget, asem-asem tapi menyegarkan, apalagi kalau disajikan dingin. Oke. Waduh, harga cabenya naik. Sama aja kayak mau lebaran ya, harga cabai naik. Jadi berapa nih? 7.300 kali 4. Ini yang pedas. Terus kalau yang nggak pedas 4.000. Ya. Terus ada cabai rawit juga. Berapa? 4.290. Woi. Kurkuma.
Nah, Anamu ini juga medicinal. Nah, ini Cimarron disebut juga Cilantro de Monte. Cilantro itu daun ketumbar ya. Tapi dari Cilantro de Monte artinya daun ketumbar yang dari gunung. Rasanya lebih kuat daripada cilantro biasa. Kalau amigo semua nggak suka makanan Thailand, gara-gara ada cilantronya berarti nggak doyan sama yang namanya ini Cimarron. Nah, kalau di situ mereka tuh masak ya. Biasanya cuma cemplung-cemplung aja. Nah, ini kayak perejil itu mereka potong-potong. Perejil tuh parsley, dipotong-potong biasa aja. Terus cemplung-cemplung deh. Terus apa lagi ya di sini? Udah. Kayak gitu. Sebentar. Una moto de Ibris se le está regando como que la leche. Mungkin nanti agak siang saya belanja di sini. Nah, ini juga bisa dicoba buahnya, namanya sapote. Ini rasanya seperti labu, tapi manis banget. Nah, kuruba. Ini seperti passion fruit juga, dalamnya seperti markisa, tapi dia bentuknya kayak apa? Timun. Oke. Sirsak kita adalah ya. Yuk keluar yuk. Waduh, mahal banget ini. Jahe. Oke, ayo kita keluar lagi. Oke, amigos. Adakah pertanyaan lagi? Karena sepertinya sudah lama ya ini live-nya ya. Oh, sudah 1 jam. Adakah pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Habis terima kasih banyak banget nih buat amigos yang udah join hari ini dan sudah tanya-tanya. Semoga apa yang saya sudah tunjukkan cukup memberikan gambaran lah ya, seperti apa sih kehidupan di kota di Kolombia. Oke, ini adalah pom bensinnya. Saya tunjukin ya harganya. Harga bahan bakar di sini. Bentar, saya cari tempat aman. Nah, ini harganya dalam ribuan ya. Ini Corriente itu bensin biasa, terus ada diesel. Saya nggak tahu penjelasannya kayak gimana, bedanya apa. Tapi ini adalah harganya per galon ya. Galon di sini tuh sekitar 3 liter berapa gitu. 3 liter something. Harganya 9.349 per galon. Jadi bukan per liter di sini jualnya. Iya Kak, di sini tuh rempah-rempahnya mirip banget sama yang di Indonesia. Banyak yang mirip. Jadi sebenarnya kalau mau masak makanan Indonesia tuh nggak ribet. Masih ada gitu, masih bisa ditemukan lah bahan-bahannya. Cuma kan memang ya kadang-kadang kalau ditanam di tanah yang berbeda, ditanam di cuaca yang berbeda, rasa rempah-rempahnya juga akan berbeda. Jadi ya jadi kalau di sini juga kayak gitu, udah masak seperti apapun pakai bahan-bahan dari yang sama, kadang-kadang rasanya tidak seenak yang ada di Indonesia. Gimana? Oke, gimana amigo semua? Sudah ya? Terima kasih banyak loh sudah gabung sama live saya hari ini. Dan terima kasih banget yang udah nanya-nanya, terus pokoknya kok jadi ribet. Terima kasih banyak yang udah nemenin selama ini. Terus juga terima kasih juga sudah nungguin. Maaf banget tadi live-nya telat karena ojeknya nggak datang. Nggak nunggu ojek.
Jadi ya sekian dulu dari saya. Terima kasih Natalia dan segala macam semuanya, dan semoga saya punya kesempatan lagi untuk jalan-jalan ke tempat lain. Nanti saya kabarin lagi ke amigos semua. Pokoknya jangan lupa untuk follow akun Instagram ini untuk tahu notifikasinya. Terus juga kalau bisa amigos juga kunjungi YouTube channel saya untuk lebih tahu lagi tentang Kolombia. Di situ saya banyak bercerita juga sih tentang Kolombia kan. Terus kalau ada saran, ada kritik atau ada masukan yang lain-lain, tolong dikabarin lewat direct message. Nanti saya akan baca, dan kalau ada ide konten yang harus saya buat, tolong juga kasih tahu, dan siapa tahu saya bisa membuatnya kalau saya punya kemampuan untuk membuatnya ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di live berikutnya ya. Stay